Di sini yang pertama, pada jawaban yang pertama di soal bagaimana konsep merdeka belajar dan pendidikan. Nah, di sini konsep merdeka belajar sangatlah berbeda dengan kurikulum yang pernah ada dan digunakan oleh pendidikan formal di Indonesia. Konsep pendidikan baru ini sangat memperhitungkan kemampuan dan keunikan kognitif individu para siswa. Komponen merdeka belajar terbilang simpel dan tidak memberatkan para murid, termasuk juga tidak membebani para guru. Melalui berbagai program agar guru mampu memberikan pemahaman pada siswa untuk memulai berpikir kritis. Secara garis besarnya, konsep merdeka belajar itu adalah sebagai berikut ini, yaitu yang pertama, asesmen kompetensi minimum pada konsep pendidikan baru. Siswa diharapkan mampu menunjukkan kemampuan minimum dalam hal literasi dan numerik. Hal ini difokuskan bagaimana siswa mampu berpikir secara kritis menggunakan kemampuan dan dari kognitifnya, yaitu yang kedua, literasi. Dalam bidang literasi, konsep asesmen kompetensi siswa diharapkan bisa berpikir logis untuk mengabstraksikan maksud dan tujuan dari materi. Kemudian yang ketiga yaitu numerik, yaitu begitu juga dalam hal numerik ini pada pelajaran sains seperti fisika, kimia, khususnya matematika, siswa tidak boleh hanya menghafal formula atau rumus, tetapi juga menemukan konsep dasarnya sehingga mereka bisa menerapkannya untuk penyelesaian masalah yang lebih luas. Kemudian yang keempat yaitu di sini ada survei karakter. Pada konsep survei karakter, pemerintah akan menilai secara menyeluruh terkait kualitas pendidikan di sekolah, bukan hanya tentang hasil belajar tetapi juga ekosistem dan infrastruktur pendidikan yang tersedia. Kemudian yang kelima, perluasan penilaian hasil belajar. Suatu hal paling menarik dalam konsep merdeka belajar ini adalah adanya perluasan penilaian hasil belajar siswa yang tadinya hanya dari nilai ujian nasional menjadi penugasan dan portofolio. Kedepannya siswa akan diberikan ruang untuk bisa mengembangkan diri mereka sesuai minat dan bakat. Kemudian pada soal yang kedua yaitu apa rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0 ini. Di sini untuk menyambut pendidikan Islam perlu adanya reformasi dan pembaruan terhadap segenap aspek dalam pendidikan Islam. Ada 3 rancangan yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, mampu membaca dengan fasih, menerjemahkan, menyimpulkan isi kandungan ayat, serta menyalin dan menghafalkan ayat-ayat pilihan. Selain itu juga memahami dan mengamalkan hadis-hadis pilihan sebagai pendalaman dan perluasan bahan kajian dari pelajaran Quran hadis sewaktu di madrasah sanawiyah ataupun pendidikan agama Islam di sekolah menengah. Pertama, sebagai bekal untuk mengikuti jenjang pendidikan berikutnya. Kemudian selain itu juga yang kedua, dalam proses pembelajaran, guru juga menekankan pada kompetensi peserta didik dalam hal membaca dengan baik, menyalin ayat-ayat yang terdapat pada pelajaran Al-Quran Hadis sehingga peserta didik akan lebih mudah mengetahui makna dan kandungan ayat sehingga dapat mengamalkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian yang ketiga yaitu pendidikan mengajarkan tentang sejarah pembukuan Al-Quran dan Hadis sejak masa Rasul sampai dengan masa Khulafur Rasyidin. Pokok-pokok ilmu tajwid yang meliputi teori dan penerapannya dalam setiap kegiatan pelajaran membaca Al-Quran, terjemahan dan kesimpulan isi kandungan Al-Quran dan hadis yang berkenaan dengan keimanan, ibadah, akidah, akhlak, dan pengetahuan. Kemudian pada soal yang ketiga yaitu bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan, yaitu dalam merancang dan merumuskan strategi dan metode pembelajaran di era digital sekarang ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pendidik kaitannya dengan implementasi strategi pembelajaran yang bersifat integratif dalam pembelajaran PAI yang dirancang dalam tulisan ini.
yaitu pertama isi materi dan tujuan akan dicapai, atau kompetensi dasar atau disebut KD, dan indikator yang akan dicapai. Misalnya tentang makanan dan minuman haram. Dalam Islam pada sub pembahasan minuman haram atau disebut miras, strategi yang dirancang dalam tulisan ini adalah tidak berhenti pada tahap normatif saja, akan tetapi lebih jauh mengeksplor bahwa kandungan apa yang terkandung dalam miras sehingga bisa menjadi haram. Maka untuk memahamkan kepada peserta didik tentang kandungan miras tersebut, peserta didik dibawa ke laboratorium untuk belajar. Tentunya pembelajaran ini pendidikan PAI harus kerjasama membentuk tim teaching dengan pendidik kimia. Kemudian oleh karena itu yang bisa mempraktekkan dan menjelaskan unsur-unsur yang terkandung dalam miras tersebut adalah pendidik kimia. Begitupun misalnya kalau belajar tentang keharaman daging babi dan darah, maka bisa dengan strategi dan metode seperti itu. Kedua, membentuk tim teaching. Dalam membentuk tim teaching ini harus dirancang jauh sebelum proses pembelajaran, karena banyak hal yang harus disiapkan, terutama waktu pendidik yang tidak akan kerjasama dari bidang studi yang lain sesuai dengan konteks materi yang akan dipelajari. Kemudian persediaan bahan dan jadwal penggunaan laboratorium perlu dikoordinasikan dengan pengelola lab atau laboratorium. Begitu juga jika bersama dengan pihak lain, misalnya materi tentang penentuan awal dan akhir Ramadan, maka tentu akan dikerjasama dengan Badan Hisab dan Rakyat Kementerian Agama RI. Kemudian pada soal yang keempat, yaitu bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0. Secara umum, manfaat media pembelajaran yang akan digunakan sebagai media utama pembelajaran Al-Quran Hadis dapat dikatakan untuk memperlancar interaksi antara guru dengan siswa sehingga kegiatan pembelajaran lebih efektif dan efisien, baik dari segi teoritis maupun praktikum yang pada akhirnya teraplikasikan dalam tindakan. Ada beberapa jenis media pembelajaran yang bisa digunakan dalam proses pengajaran Al-Quran Hadis, antara lain yaitu media grafis yang pertama, kemudian yang kedua ada teks, dan yang ketiga audio, dan keempat grafik, yang kelima animasi, yang keenam video. Oke, yang pada soal yang kelima ini akan saya jawab. Apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19? Baik, Al-Quran Hadis adalah bagian dari mata pelajaran pendidikan agama Islam yang diberikan untuk memahami dan mengamalkan Al-Quran sehingga mampu membaca dengan fasih, menerjemahkan, menyimpulkan isi kandungan, menyalin dan menghafal ayat-ayat yang terpilih, serta memahami dan mengamalkan hadis-hadis pilihan sebagai pendalaman dan perluasan kajian dari pelajaran Al-Quran Hadis dari madrasah aliyah dan sebagai bekal untuk mengikuti jenjang pendidikan berikutnya. Namun dengan mewabahnya virus corona atau disebut COVID-19 ini di tahun 2020 ini telah menciptakan kebutuhan khusus dalam proses pembelajaran dan perlunya menjaga jarak dan interaksi sosial, yaitu social distancing, karantina, dan isolasi, sehingga setiap individu yang rentan tidak akan terkena virus. Upaya tersebut dilakukan salah satunya dengan tujuan agar sistem perawatan kesehatan tidak kewalahan akibat meningkatnya jumlah pasien yang harus dilayani. Dalam keadaan darurat pandemi COVID-19 ini, pembelajaran model rumah yang dianjurkan oleh pemerintah menjadi solusi terbaik buat saya sebagai guru, dibuat saya sebagai siswa. Namun yang menjadi kendala bagi guru adalah kurangnya sarana pendukung yang digunakan dan kurangnya kesiapan para peserta didik dalam menghadapi pembelajaran daring di rumah masing-masing. Maka merancang pembelajaran melalui WhatsApp Group dan aplikasi Google Form yang sekiranya memudahkan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dan evaluasi. Namun masih ada saja kendala yang diterima dikarenakan ada beberapa peserta didik yang tidak memiliki HP Android misalnya, dan juga pulsa yang tidak mencukupi. Itulah hasil penyampaian saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.